Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kasinta, tutor matematika edson.id. Pada video ini, kita akan membahas materi vektor. Mari simak penjelasan berikut ini. Sobat Edson, pada video ini kita akan membahas vektor, lebih tepatnya mengenai proyeksi ortogonal. Nah, di sini kita akan membahas panjang proyeksi, proyeksi skalar, dan juga proyeksi vektor. Nah, panjang proyeksi sudah kita bahas pada video sebelumnya, di mana jika proyeksi vektor A pada vektor B, maka panjangnya adalah A dot B dibagi dengan panjang dari B lalu dimutlakan, karena panjang proyeksi itu hasilnya harus positif. Nah, di sini juga ada proyeksi skalar. Nah, proyeksi skalar vektor A pada vektor B itu didefinisikan sebagai A dot B dibagi dengan panjang B. Nah, tapi jika di sini vektor B pada vektor A, maka yang berubah hanyalah di bagian penyebutnya saja. Jadi di sini ini adalah vektor yang kita proyeksikan ke vektor apa. Jadi di sini A dan B ini karena kita memproyeksikan vektor B pada vektor A atau vektor A pada vektor B. Nah, dalam hal ini kita memproyeksikan vektor A pada vektor B. Oleh karena itu, untuk pembilangnya adalah vektor A didotkan dengan vektor B. Kemudian kita bagi dengan kita memproyeksikannya ke bidang apa? Nah, kalau di sini kita memproyeksikannya ke bidang B. Oleh karena itu, di bawahnya ini adalah panjang dari vektor B. Selanjutnya kita juga akan membahas proyeksi skalar. Nah, proyeksi skalar di sini di sini kita akan selanjutnya membahas proyeksi vektor. Nah, proyeksi vektor ini berarti kita hasilnya bukan lagi skalar atau suatu bilangan, tapi hasilnya adalah suatu vektor. Nah, rumusnya adalah untuk proyeksi vektor, di mana vektor A kita proyeksikan kepada vektor B, maka hasil proyeksinya itu adalah A dot B dibagi dengan diproyeksikan ke vektor apa. Nah, di sini berarti panjang dari B dikuadratkan dikali dengan vektor B. Nah, kita ingat kembali bahwa ketika kita memproyeksikan suatu vektor, misalkan kita kaji kembali untuk vektor A yang diproyeksikan ke vektor B. Jadi untuk R2 ilustrasinya sebagai berikut. Misal ini adalah vektor A dan ini adalah vektor B. Maka hasil proyeksinya itu berarti kita menarik garis lurus dari titik ujung vektor A dan nanti akan memotong vektor B ini secara tegak lurus. Jadi di sini berarti kita bikin garis bantu di sini sehingga hasil proyeksinya itu adalah vektor yang ditarik dari titik ujung ini hingga ke titik ujung yang ada di sini. Nah, inilah hasil proyeksi dari vektor A pada vektor B. Nah, dengan kata lain, ketika kita memproyeksikan vektor A pada vektor B, maka hasil proyeksinya itu akan terletak pada vektor B. Tapi ketika kita memproyeksikan vektor B pada vektor A, maka hasil proyeksinya itu akan terletak pada vektor A. Nah, oleh karena itu di sini kita ingat kembali bahwa vektor satuan itu adalah vektor. Jadi, vektor satuan yang searah dengan vektor B misalkan di sini kita ambil suatu vektor satuannya itu adalah ini yang panjangnya adalah 1. Misalkan di sini. Nah, cara menentukan vektor satuan itu berarti kita membagi B dengan panjangnya. Jadi kita membagi B dengan panjangnya. Nah, kalau proyeksi skalar berarti kita memperoleh
panjang dan arahnya. Kalau arahnya positif, berarti di sini dia akan positif juga. Tapi ketika arahnya nanti di bagian negatif, maka hasil proyeksi skalarnya pun akan negatif. Nah, jadi proyeksi skalar itu interpretasikan panjang dari hasil proyeksi dan juga arahnya. Nah, di sini untuk menjadikan dia vektor, kita bisa mengali dengan vektor satuan yang searah terletaknya di mana. Nah, karena di sini kita memproyeksikan vektor A pada vektor B, maka hasil proyeksinya terletak pada vektor B. Oleh karena itu, kita bisa mengalihkan hasil proyeksi skalarnya dengan vektor satuan yang searah dengan B. Jadi, ini diperoleh dengan cara dari hasil proyeksi skalar vektor A pada vektor B, yaitu sebesar A dot B dibagi dengan panjang dari vektor B. Nah, karena kita ingin menjadikan dia itu suatu vektor, maka kita kalikan dengan suatu vektor satuan yang searah dengan B. Nah, berarti kita mengalihkan dengan B dibagi dengan panjang dari B. Nah, ini ketika kita sederhanakan sama dengan A dot B dibagi dengan panjang B dikuadratkan dikali dengan vektor B. Jadi, proyeksi vektor ini dapat kita peroleh dengan mengalihkan hasil proyeksi skalarnya dengan vektor satuan yang searah dengan bidang proyeksi atau vektor B. Nah, untuk panjang proyeksi ini dapat juga kita hitung dengan cara kita cari terlebih dahulu proyeksi vektornya. Setelah kita memperoleh hasil proyeksi vektor ini, lalu kita hitung panjangnya. Nah, untuk lebih gampangnya, kita dapat membahas contoh soal. Jadi di sini, misalkan, contoh, misal, diketahui vektor A itu adalah vektor yang terletak di bidang atau di R2 dengan komponen A ini adalah 3, 0, kemudian B, vektor B ini adalah min 2, 2. Nah, yang ditanya di sini adalah yang pertama, kita akan menentukan panjang proyeksi. Jadi di sini panjang proyeksi vektor B pada vektor A. Jadi yang pertama yang ditanya adalah panjang proyeksi dari vektor B pada vektor A. Nah, panjang proyeksi dari vektor B pada vektor A berarti itu sama dengan, lihat di sini yang berinteraksi adalah vektor A dan vektor B. Nah, oleh karena itu berarti kita di atasnya ini adalah A dot B. Selanjutnya kita bagi dengan panjang dari kita proyeksikannya kemana. Nah, di sini kita memproyeksikannya itu adalah ke vektor A. Oleh karena itu, di sini penyebutnya adalah A. Jadi, tidak terlalu susah untuk mengingat rumus ini. Jadi, ingat, ini siapa yang berinteraksi, di sini berarti vektor B dan A. Maka kita lakukan dot product pada kedua vektor. Lalu, kita bagi dengan panjang vektor yang kita proyeksiannya itu ke arah mana. Nah, di sini A dot B dibagi dengan panjang dari vektor A. Nah, A dot B berarti kita mengalihkan setiap komponen A dan B yang bersesuaian lalu kita jumlahkan. Berarti di sini 3 dikali min 2 ditambah dengan 0 dikali dengan 2 dibagi dengan panjang dari vektor A. Nah, panjang dari vektor A berarti akar dari jumlah kuadrat dari setiap komponennya. Berarti di sini akar dari 3 kuadrat ditambah dengan 0 kuadrat. Nah, tapi ingat kembali, panjang proyeksi hasilnya harus positif. Oleh karena itu, di sini harus diberi tanda mutlak. Nah, di sini kita peroleh hasil adalah 3 dikali min 2, ini setara dengan min 6, ditambah dengan 0 dikali 2, berarti 0, dibagi dengan
akar 3 kuadrat ditambah dengan 0 kuadrat. Berarti ini sama dengan akar 3 kuadrat atau senilai dengan 3. Nah, ini berarti min 6 ditambah 0 itu adalah min 6. Nah, kemudian min 6 dibagi 3. Nah, min 6 dibagi 3 berarti min 2. Nah, mutlak dari min 2, nah ingat kembali mutlak itu artinya dia harus positif. Nah, berarti ketika ada min 2 berarti mutlaknya adalah 2. Jadi kita kali dengan min 1 supaya dia positif. Nah, di sini kita peroleh panjang proyeksinya itu adalah 2. Selanjutnya kita akan menghitung proyeksi skalar vektor B pada vektor A. Nah, untuk proyeksi skalar ini berarti kita lihat di sini dia berinteraksi antara A dan B. Berarti di sini A dot B dibagi dengan panjang dari vektor A. Nah, proyeksi skalar di sini hasilnya tidak harus positif. Oleh karena itu kita tidak harus memutlakannya. Jadi di sini kita peroleh proyeksi skalarnya adalah A dot B, kita sudah peroleh A dot B itu adalah min 6 ditambah 0 atau di sini sama dengan min 6. Nah, kemudian panjang dari vektor A. Nah, panjang dari vektor A di sini kita sudah memperoleh hasilnya adalah 3. Oleh karena itu, min 6 dibagi 3 hasilnya adalah min 2. Nah, di sini kita peroleh bahwa proyeksi skalar ini menghasilkan bilangan min 2. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghitung proyeksi vektor B pada vektor A. Nah, proyeksi vektor B pada vektor A ini sebenarnya kita bisa menghitung dengan cara mengkalikan A dot B dibagi dengan panjang A ini dengan vektor satuan dari A. Jadi kita bisa menghitung dengan A dot B dibagi dengan panjang dari vektor A dikali dengan vektor A dibagi dengan panjang dari vektor A. Nah, A dot B dibagi dengan panjang A ini tadi kita sudah peroleh hasilnya adalah negatif 2. Nah, vektor A itu adalah 3, 0, kemudian dibagi dengan panjang dari vektor A. Nah, berarti dibagi dengan panjang dari vektor A kita sudah peroleh 3. Berarti di sini min 2/3 dikali dengan 3, 0. Atau di sini ini sama dengan min 2/3 dikali 3 adalah min 2. Kemudian min 2/3 dikali 0 itu adalah 0. Jadi di sini kita peroleh min 2, 0. Atau kita bisa juga langsung memasukkan ke rumus proyeksi vektor. Nah, proyeksi vektor B pada A berarti A dot B dibagi dengan, di sini berarti vektor A dikuadratkan dikali dengan vektor A. Jadi ingat dibagi dengan panjang vektor A kuadrat. Jadi di sini A dot B dibagi dengan A kuadrat dibagi dengan panjang vektor A. Nah, A dot B di sini kita peroleh hasil dari A dot B itu adalah min 6. Jadi A dot B itu min 6 dibagi dengan panjang dari A dikuadratkan. Nah, panjang dari A itu adalah 3, sehingga di sini 3 kuadrat dikali dengan vektor A. Berarti 3, 0. Nah, ini min 6 dibagi 3 kuadrat. Nah, min 6 dibagi 3 kuadrat itu berarti min 6 dibagi 9. Nah, min 6 dibagi 9 ini akan sama dengan min 2/3 dikali dengan vektor A itu adalah 3, 0. Nah, kita berarti mengalihkan dengan setiap komponen. Jadi min 2/3 dikali 3 hasilnya adalah min 2. Kemudian min 2/3 dikali dengan 0. Nah, min 2/3 dikali 0 itu hasilnya adalah 0. Nah, untuk panjang vektor, panjang
proyeksi vektor B pada vektor A ini, kita juga bisa menghitung panjang dari vektor ini. Jadi, panjang dari vektor ini, panjangnya adalah panjang proyeksi, berarti akar dari jumlah kuadrat dari setiap komponennya. Berarti di sini min 2 dikuadratkan ditambah dengan 0 dikuadratkan. Nah, min 2 dikuadratkan akan senilai dengan 4, kemudian ditambahkan dengan 4 ditambah 0. Nah, akar 4 ditambah 0 berarti sama dengan akar 4. Nah, akar 4 senilai dengan 2. Nah, di sini kita lihat bahwa panjangnya adalah 2 dan ini akan sama juga dengan nilai yang ada pada poin pertama, yaitu 2. Jadi ini sama nilainya dengan ini. Jadi, untuk menentukan panjang proyeksi vektor ini, bisa kita menghitung dengan menggunakan rumus ini, atau kita bisa menghitung proyeksi vektornya apa, kemudian kita hitung panjangnya. Kemudian, untuk proyeksi skalar kita bisa menentukan dengan menggunakan rumus ini. Lalu proyeksi vektor di sini kita bisa menghitung dengan dua cara. Yang pertama dengan rumus yang ini, dan yang kedua adalah kita mengalihkan proyeksi skalar ini dengan vektor satuan yang searah dengan bidang proyeksi, atau vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Nah, di sini kita peroleh hasilnya sama. Nah, hal ini bisa kita ilustrasikan sebenarnya. Jadi A 30, B min 22. Nah, jadi ini bisa diilustrasikan. A-nya itu adalah 30. Jadi A-nya 30. Oh, di sini. A-nya 30 berarti ini 3, X-nya 3, Y-nya 0. Kemudian B-nya min 22. B-nya itu min 22. Berarti di sini ini adalah A. Ini A. Kemudian B-nya itu adalah X-nya min 2 dan Y-nya 2. Ini min 2. Ini 2. Ini adalah B-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa kita akan memproyeksikan vektor B pada vektor A. Nah, karena A-nya ke arah sana, sementara kita akan memproyeksikan vektor B ini arahnya berlawanan dengan arah A, maka langkah yang kita lakukan adalah kita perpanjang vektor A. Jadi kita perpanjang vektor A, hasilnya adalah di sini. Kemudian kita tarik garis lurus dari titik ujung vektor B pada vektor A yang diperpanjang. Kemudian di sini kita peroleh seperti ini. Nah, hasil proyeksinya itu adalah vektor yang ditarik dari sini sampai dengan ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini merupakan vektor posisi dengan koordinatnya adalah X-nya min 2 dan Y-nya 0. Nah, di sini kita peroleh X-nya min 2 dan Y-nya 0. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa hasil proyeksi skalar itu adalah min 2. Nah, min 2 itu menyatakan 2 panjangnya dan arahnya ke kiri. Kemudian panjang proyeksi 2 itu menyatakan panjang dari garis kuning ini, atau panjang dari hasil vektor proyeksi ini. Nah, di sini kita lihat bahwa panjangnya 2. Jadi itu interpretasi dari panjang proyeksi, proyeksi skalar, dan proyeksi vektor. Sobat Edson, demikian pembahasan mengenai vektor. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama Kasinta. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!